Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan?
Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Shalom, shalom, shalom. Aku mau ngucapin shalom juga buat teman-teman yang beribadah secara online dimanapun kalian berada, biar kiranya kita bisa tetap beribadah bareng-bareng hari ini. Betul. Oke, buat teman-teman yang berada di sini, aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mempersiapkan segenap hati kita, mempersiapkan segenap diri kita untuk beribadah, menyiapkan yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Mari hari ini sama-sama kita membawa segenap hati yang menyembah, segenap jiwa yang siap menerima hadiratnya Tuhan, segenap jiwa yang siap meminta hadiratnya Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkan. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan ku hidupku aman di dalam-Mu. Oh. Kasih-Mu sempurna, selalu baru
selamanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus. Ya Tuhan, Kau yang berkuasa surga bumi, biar terus menyembah Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Biar terus bersama-Mu di dalam-Mu Yesus, terus berjalan bersama-Mu. Oh Yesus, hanya bersama-Mu berjalan Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku taatkan. Oh Yesusku, hidupku aman di dalam-Mu, biar ku berserah jalan dalam kebenaran. Kau sumber damai di dalam jiwa. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa. Karena kami gak bakal takut ya Tuhan, sebab kami tahu Kau punya Kau. Hidupku aman di dalam-Mu, biar ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus hidup, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar kiranya di setiap perjalanan kami ada Engkau yang berserta kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau Engkau udah menyampaikan kami di tempat ini. Terima kasih kalau Engkau masih beserta dengan kami. Tuhan, biar kiranya ibadah kami hari ini boleh berpusat sama Engkau aja ya Tuhan.
Biar kiranya semua yang kami lakukan di sini boleh menyenangkan hatinya Engkau. Tuhan, kami siap untuk membawa yang lebih lagi untuk ibadah kami. Kami siap untuk memberikan yang terbaik atas ibadah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kalau gitu aku mau undang kita semua untuk boleh maju ke depan. Boleh menempati barisan-barisan terdepan. Biar kita lebih leluasa gitu ya, lebih enak dalam memuji Tuhan. Betul. Biar kita lebih dekat gitu ya. Oke. Kita sama-sama percaya di sini bahwa kita hari ini bakal menyembah Allah yang hidup, amin. Amin. Kita hari ini menyembah Allah yang luar biasa, amin. Amin. Yang gak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, amin. Mari hari ini sama-sama naikkan pujianmu kepadanya. Mari sama-sama hari ini kita memberikan yang terbaik. Sebab kita tahu dia adalah Raja atas segala raja, teman-teman. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia menolongku, Dia sama-sama angkat tangannya. Semesta sujud menyembah. Come on sing. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin Tuhan, sebab hanya Engkau Raja yang kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang sama-sama angkat tangannya tinggi. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab hanya Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Sebab Dia adalah Raja yang layak menerima semua pujian, layak menerima semua sembah. Tuhan, hari ini sama-sama kita mau deklarasikan bahwa Dialah yang berjaya, seluruh semesta sujud. Mari sama-sama kita mau lebih semangat lagi. Katakan hanya Dia. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama terakhir kali katakan. Kau yang hanya Engkau ya Tuhan, seluruh semesta sujud menyembah.
Siapa yang hari ini mengaku kalau kita anak-anaknya raja, kita punya raja di atas segala raja. Hari ini kalau gitu kita mau sama-sama bawa persembahan yang terbaik buat raja kita, amin. Amin. Kalau gitu dengan sehati, dengan sepakat kita mau nyanyikan lagu ini, amin. Amin. Sekali lagi sama-sama tepuk tangan di atas kepala. You are here as we lift you up. You were riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invades. Here's over broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We live our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, your rain comes down. Hallelujah. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, praise goes up, 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 up. Your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory and the Lamb. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, the sound of praise. Yes, Lord. Hallelujah. And shout his name over all. Turn it up, the sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. So mari hari ini teman-teman, setiap kamu yang hari ini datang ke tempat ini, yuk sama-sama kita ambil waktu, kita pakai waktu-waktu beberapa menit ke depan untuk kita datang sama Tuhan. Untuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kami mau bawa hidup kami, seumur hidup kami. Kami mau bawa itu sebagai satu persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Biar seumur hidup kami, melalui setiap perkataan, perilaku, kesetiaan kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ini janji setiap kami, ini kerinduan kami. Kami mau senangkan hatinya Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abundant love so strong. Now I'll lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees to bring this offering and praise. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I live. Oh, as long as I live. Let me enter in your place. Ini setiap kami, izinkan kami ya Tuhan. Yes, Lord. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I'll lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees. And I'm down on my knees. Yes. Oh, So everybody sing it out. Holy, holy, holy. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I. Holy, holy God Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be honored as long as I live. Oh, biar seumur hidup Tuhan mau Now I'll lay down my life to honor and worship in this place. Yes, Lord. And I'm down on my knees to breathe this offering and praise. Now I'll lay down my life to honor and worship in this place. And I'm down on my knees. and I'm down on my knees To breathe this offering and praise. Oh, I'll
Kudus-kuduslah Engkau ya Tuhan. Kudus-kuduslah namamu ya Bapa. Yes. Yes Lord. Mari hari ini sama-sama angkat tanganmu dan katakan holy, 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 holy God Almighty. The earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender. Your name be honored as long as I. Holy, holy God Almighty. The earth be filled with peace and glory. Mercy, grace, and love surround me. Your name be sekali lagi dengan sungguh, sama-sama katakan holy, holy, holy God Almighty. The earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender. Your name be honored as long as I live. Jesus, holy, holy God. Yes. Peace and glory, mercy, grace, and love surround me. Your name be honored as long as I. Holy, holy God Almighty. The earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender. Your name be honored as long as I. Holy, holy God Almighty. The earth be filled with. Biar bumi ini penuh dengan kedamaian-Mu, penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu yang terus dipermuliakan. As long as I live. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang terus tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap sektor-sektor yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini secara khusus untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, biar apapun yang terjadi hari-hari ini kami berdoa kiranya Tuhan Engkau yang terus pulihkan bangsa kami. Engkau yang terus berkati bangsa kami. Engkau yang terus topang bangsa kami. Engkau yang akan terus menolong bangsa kami ya Tuhan. Biar Tuhan kami berdoa, kami tolak, kami patahkan, kami hardik ya Tuhan. Setiap krisis ekonomi yang ada, setiap inflasi yang ada, setiap kekurangan demi kekurangan ya Tuhan, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan, biar pemulihan itu boleh terjadi ya Tuhan. Kau juga berkati pemerintahan yang sedang berlangsung ya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran ya Tuhan. Setiap jajaran menteri yang ada, setiap orang-orang yang ada di kabinet ya Tuhan. Setiap MPR, DPR ya bahkan Tuhan turun sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya hikmat-Mu, marifatmu boleh terus ada atas pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, roh yang takut akan Tuhan terus dicurahkan ya Tuhan atas pemimpin bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya kemuliaan-Mu terus nyata atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan shalom atas bangsa Indonesia. Biar Tuhan dari Sabang sampai Merauke, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku ya Tuhan. Mereka boleh percaya sama Engkau ya Tuhan. Mereka boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan, biar Roh-Mu ya Tuhan yang terus melayang-layang atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang juga pakai setiap kami di tempat ini untuk menjadi pekerja-pekerja penuai-Mu hari-hari ini Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, siapapun kami di tempat ini, kiranya kami boleh jadi pekerja-pekerja penuai-Mu. Kami boleh terus bergerak sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi-Mu hari-hari ini dalam kehidupan kami. Kami percaya tuaian itu ada atas bangsa kami. Kami berdoa kiranya setiap rumah-rumah yang ada, setiap keluarga-keluarga yang ada boleh dituai, setiap sekolah-sekolah dituai, setiap kampus-kampus dituai, setiap marketplace yang ada dituai, setiap gereja boleh menuai jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan atas bangsa ini, nama Tuhan terus dipermuliakan atas kota kami Jakarta, biar setiap pelosok-pelosok yang ada, dimanapun itu ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, kabar baik itu boleh terus dikumandangkan, kabar baik itu boleh terus diberitakan ya Tuhan. Engkau yang pakai kehidupan kami untuk jadi pekerja penuai-Mu. Terus kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, pakai kehidupan kami ya Tuhan. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang berusaha. Kami yakin dan percaya hidup kami selalu ada dalam tangan-Nya Tuhan. Hidup kami berharga di matanya Tuhan. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami boleh ada. Kami mengucap syukur sampai hari ini gereja-Mu boleh ada di tempat ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang pakai gereja ini, sehingga gereja ini boleh jadi berkat bagi banyak orang. Gereja ini boleh jadi rumah bagi banyak orang. Gereja ini boleh terus jadi gereja yang hidup. Gereja yang terus berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Engkau yang pakai setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada, kami berdoa untuk Pastor David dan juga Pastor Wendy. Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika. Pastor Hartanto dan juga Pastor Pingping. Engkau berkati langkah kaki mereka, pekerjaan mereka, kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan yang angkat mereka naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dari kehidupan mereka kami percaya banyak orang-orang boleh mengenal Tuhan. Banyak orang-orang boleh diberkati ya Tuhan. Engkau juga pakai kehidupan setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali Tuhan, satu persatu siapapun kami di tempat ini. Karena kami yakin dan percaya kami selalu berharga di hadapan-Nya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sampai kesudahannya, nama-Mu terus kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory, mercy, grace and love surround me. Your name be honored as long as I. Holy, holy God, Almighty, the earth be filled with peace and glory. Jesus, Savior, my defender, your name be
kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami bersama di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Tuhan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan dari tempat ini boleh sungguh menyukakan hati-Mu, boleh sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh sungguh Allah Engkau berkenan ada di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini, dari yang depan sampai yang belakang ya Tuhan. Semua ya Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan, semua boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, semua boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Engkau yang pimpin Tuhan acara ibadah pada hari ini. Tuhan biar sungguh Engkau sendiri ya Tuhan yang mengurapi juga hamba yang menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan biar sungguh Tuhan setiap apa yang Kau ingin sampaikan, biar itu semua boleh ya Tuhan hamba sampaikan ya Tuhan. Jadikan hamba bejana yang bersih ya Tuhan di hadapan-Mu, jadi saluran berkat ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap juga yang mendengar Tuhan, biar sungguh Tuhan bukan dengan hikmat manusia ya Tuhan, tapi boleh ya Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada masing-masing daripada kami. Biar kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan, apa yang Kau ingin kami lakukan, apa yang boleh Engkau ingin rubah dalam kehidupan kami. Tuhan biar kami boleh sungguh Tuhan jadi melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ini acara-Mu Roh Kudus beracara tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semua. Oh, suaranya banyak sekali. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama kumpul, kita sama-sama sudah masuk bulan apa sekarang? Mei ya, waduh ini cepat sekali lalunya ya bulan ini, terus nanti Juni, Juli dan akhirnya nanti Natal lagi gitu ya. Kita percaya kalau bulan-bulan lalu kita belajar tentang buah roh gitu ya yang bulan lalu ya, dan bulan ini kita belajar sama-sama tentang buah perubahan hidup. Katakan sama-sama dengan saya, buah perubahan hidup. Ya, jadi intinya Tuhan Yesus nggak mau cuman kita sebagai anaknya itu kita terima keselamatan daripadanya, kita ditebus dosa-dosa kita dan kemudian kita pas kita meninggal dunia gitu, kita akhirnya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan gak mau seperti itu saja, tapi Tuhan juga pengen mendapatkan, menemukan buah perubahan hidup itu dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau kita misalnya hidupnya dulu karakternya segala sesuatu itu tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Tuhan pengen kita mengalami perubahan, yang mengerti kata amin. Yang tidak berubah itu hanya Tuhan Yesus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita semua harus berubah, amin. Oke, tanpa berlama-lama kita akan belajar. Hari ini temanya adalah motivasi dalam perubahan hidup. Katakan sama-sama saya, motivasi dalam perubahan hidup. Oke, perubahan hidup itu jangan sampai kita salah di motivasinya. Karena motivasi itu yang akan mengarahkan kita. Kalau kita mau berubah kehidupannya itu, tapi motivasinya itu yang harus benar dulu. Jadi motivasi itu seperti pondasi sebuah bangunan. Kalau pondasinya itu enggak kuat, kalau pondasinya itu miring, kita akan membangun sebuah bangunan yang miring, gitu. Tapi kalau motivasinya, bangunannya, pondasinya itu benar, maka kehidupan kita, perubahan hidup kita itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, di Efesus 4 ayat 22 sampai 24 BSD-nya dikatakan seperti ini. Jadi, janganlah hidup seperti dulu lagi. Coba katakan kanan kiri, jangan hidup seperti dulu lagi. Oke, dulu kalian melakukan hal-hal yang jahat sehingga hidup kalian jadi rusak. Sekarang hati dan pikiran harus berubah menjadi baru sama sekali. Ya, firman Tuhan bilang harus berubah jadi baru sama sekali, benar-benar baru sama sekali. Kalau lihat gambarnya itu ulet kepompong berubah menjadi kupu-kupu, itu beda sama sekali. Kalau ulet itu kayak kita geli gitu ya, jelek, geli. Tapi pas kupu-kupu itu kayak indah banget, bagus banget gitu ya untuk kehidupan kita. Nah, sama seperti itu. Tuhan bilang dulu tuh kamu melakukan yang jahat, tapi sekarang harus berubah jadi baru sama sekali. Bukan setengah baru, baru sama sekali. Amin. Kalian harus hidup menurut cara yang baru yang diciptakan oleh Allah menurut kemauannya. Jadi bukan kemauan kita, tapi kemauan siapa? Kemauan Tuhan. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Kita pengennya seperti apa? Kita merasa yang benernya seperti apa? Bukan, tapi kemauannya Tuhan. Nah, dari apa yang kalian lakukan, orang lain dapat melihat bahwa hidup kalian sudah menjadi baru.
Dan biarlah hidup kita ini bukan kita sendiri yang ngaku-ngaku. Hidup gue udah baru, gue udah lebih sabar, gue lebih mengasihi, gitu ya. Gue udah lebih baik, kata-kata gue udah lebih baik. Bukan kita, tunggu, jangan kita yang menyebut-nyebut mengaku-ngaku. Tapi biarlah Tuhan berkata, biarlah orang-orang lain yang memberitahu kepada kita. Orang-orang lain tuh melihat gitu ya. Orang-orang lain tuh melihat hidup kita tuh bener ya, udah berubah ya. Dulu tuh dia ngomongnya kasar, udah berubah ya jadi lembut. Dulu orangnya suka kecewaan gitu ya, baperan, pahitan. Enggak ya, sekarang orangnya jadi lemah lembut ya, jadi baik ya. Enggak seperti kasar seperti yang lalu, seperti itu gitu ya. Nah, firman Tuhan bilang jadi hidup kita itu harus berubah dan perubahannya itu kita semua tahu, kita semua ingin bahwa hidup kita itu berubah lebih baik. Amin. Mungkin dari masa depan kita, dari mungkin pekerjaan kita, dari keluarga kita, dari prestasi kita gitu ya. Mungkin kita semua pengen lebih, tapi dalam hal ini yang Tuhan mau tekankan adalah juga salah satu adalah perubahan karakter. Ya, di dalam Roma 8 ayat 29 di versi TSI-nya dikatakan gini, karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya. Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. Ya, Tuhan bilang karena Tuhan udah mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Bahkan sejak sebelum kita dijadikan. Sejak sebelum bahkan kita lahir, Tuhan tuh udah kenal kita loh. Dita gitu. Tuhan udah kenal loh. Grace. Udah kenal sebelum kita lahir di dunia ini. Tuhan udah mengenal kita satu-satu. Bahkan sudah mengasihi kita satu-satu masing-masing. Mengerti kata amin. Yang saudara bilang, wow amazing kasih Tuhan. Boleh katakan kanan kiri, wow amazing kasih Tuhan. Benar, kenapa? Karena waktu saya baca ayat ini pun saya kayak, wow Tuhan tuh udah kenal kita, udah mengasihi kita sejak dulu. Ya sejak dulu dan sejak semula dan kemudian dia menetapkan kita agar kita serupa dengan anaknya. Jadi Tuhan Yesus tuh jadi yang sulung daripada kita semua. Kita nih kayak saudara-saudarinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh teladan kita. Tuhan Yesus tuh sikap teladan yang harus kita fokuskan, harus kita arahkan mata kita seperti kepada Dia. Gitu. Jadi karakter kita Tuhan bilang biarlah karakter kita serupa dengan anaknya, serupa dengan Tuhan Yesus. Bukan karakter kita serupa dengan suka-suka kita, bukan. Tapi serupa dengan karakternya Tuhan Yesus. Yang mengerti kata amin. Dan sekali lagi firman Tuhan hari ini Tuhan sedang mencari buah perubahan hidup. Tuhan gak mencari hanya orang-orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak melakukan. Tapi Tuhan pengen setiap benih firman yang ditaburkan waktu kita doa saat teduh, waktu kita ibadah hari Minggu, waktu mungkin kita sharing di kelompok kecil. Setiap firman Tuhan yang dibagikan Tuhan pengen itu bertumbuh, akhirnya hidup kita tuh berbuah. Bukan hanya hidup kita bertumbuh tapi hidup kita berbuah, yaitu apa? Ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Baik perkataan kita, pikiran kita, hati kita yang mengerti kata amin. Nah tapi ternyata enggak semua anak Tuhan ya yang mungkin udah dengar firman Tuhan yang sama gitu ya. Mungkin udah dengar renungan, udah mungkin tahu dari kecil firman Tuhan, udah mengerti banyak. Tapi enggak semua anak Tuhan yang mengalami perubahan hidup yang sungguh-sungguh konsisten dan permanen. Seringkali ada orang-orang yang mengalami perubahan hanya sementara saja. Perubahan hidup itu cuma sementara aja gitu ya. Nah sebenarnya perubahan hidup yang sementara itu sebenarnya itu akibatnya apa? Yang pertama dia tidak akan tahan lama. Ya, jadi kalau misalnya kita cuma punya perubahan hidup yang sementara itu tuh hanya sewaktu-waktu saja. Misal kita misalnya keadaan semua baik-baik aja, kita akan menjadi orang yang baik, yang ramah, yang sopan, kata-katanya lembut gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada keadaan yang menekan gitu ya. Keadaan atau mungkin ada orang yang jahatin kita, mungkin menyinggung kita, melukai kita, mengecewakan kita, memahitkan kita. Langsung kita mungkin berubah langsung. Hatinya langsung jadi panas. Ih kurang ajar lo, pikir lo siapa gitu langsung. Emosi naik langsung. Itu padahal kalau pertama orang, kok dia padahal orangnya lemah lembut ya. Kok tiba-tiba dia jadi kasar gini ya. Kurang ajar lo, apa lo ini kok tiba-tiba jadi naik pitam kayak gitu ya. Jadi kita seringkali ada kali kita tercengang-cengang. Wih kan dia kan udah anak Tuhan loh. Dia kan udah pelayan contoh. Wih dia kan udah ibadah berdoa. Loh,
kok kenapa ya dia tiba-tiba sekarang tuh jadi orang yang jadi kasar begitu, padahal kan lemah lembut. Karena itu perubahannya itu hanya sementara. Dan perubahan sementara itu yang kedua adalah bisa menimbulkan kemunafikan. Lain di gereja, lain di rumah, gitu ya. Lain di gereja, lain di kantor, gitu. Lain di gereja, lain di teman-teman nongkrongan kita, gitu. Kalau di gereja, haleluya, puji Tuhan, shalom, gitu baik-baik ya. Wih, kalau di nongkrongan, jadi asik gitu ya. Wah, ini lain banget ya, maksudnya buset. Ini kok bisa berubah begini ya, kalau di gereja haleluya, kalau di rumah halilintar, joger, piring terbang, joger, semuanya semua ditendang, dimarah-marahin semua. Wih, sampai jangan-jangan ada kalanya orang tua kita makanya sering kali kenapa? Wih, di gereja mah haleluya, di rumah melawan orang tua, kasar sama orang tua, kata-katanya nyakitin orang tua, nyakitin saudara, buset sampai orang kayak ini orang kok di rumah sama di gereja beda ya, gitu ya. Itu artinya orang pikir kayak ini kayaknya munafik, makanya seringkali ada kali orang jadi batu sandungan. Ih, dia mana mau kita ya, ini orangnya galak gini, orangnya kasar gini, nggak mau gua ke gereja gitu. Jadi batu sandungan. Sebenarnya bukannya gerejanya yang salah, tapi perilakunya kita, motivasinya kita, perubahannya kita itu. Harusnya Tuhan inginkan perubahan yang bukan sementara, tapi perubahan yang tetap, yang konsisten. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan ha. Oke, ya. Dan yang ketiga adalah hidup terasa melelahkan. Kalau misalnya kita lain di rumah, lain di gereja, lain di kantor, lain di gereja gitu ya. Akhirnya hidup kita melelahkan. Di gereja baik, kita tidak boleh bergosip, iya. Tiba-tiba di kantor gosip gitu. Si ini, si itu, bos gua, teman kita, ini padahal di gereja kita semua hati-hati kata-kata kita jaga apa. Jadi akhirnya hidupnya merasa melelahkan. Capek ya gitu. Jadi kayak jaga penampilan ya. Kalau di gereja kita mesti jaga penampilan ya. Kalau di luar kita baru kayak free gitu ya. Semuanya itu artinya membuat hidup kita tuh sebenarnya melelahkan. Itu kalau perubahan yang sementara. Nah, firman Tuhan bilang apa? Nah, pada waktu itu Nabi Samuel waktu itu dia disuruh datang oleh Tuhan ke rumah seorang hambanya itu Isai. Nah, Isai waktu itu firman Tuhan bilang ke Samuel, saya mau memilih satu anak dari Isai untuk menjadi raja Israel. Dan kemudian Samuel datang ke rumahnya Isai. Pada waktu dia datang ke rumah Isai, kemudian lewatlah satu demi satu anak-anaknya Isai. Waktu pertama lewat Eliab. Waktu Eliab datang, dia gagah banget, penampilannya keren banget. Kemudian sampai Samuel langsung, kayaknya ini nih yang akan dipilih Tuhan untuk diurapi jadi raja Israel. Tapi firman Tuhan ternyata begini, Tuhan bilang gini, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, di 1 Samuel 16 ayat 7, jangan melihat wajah atau tinggi badannya, sebab aku tidak memilih dia. Aku tidak menilai seorang seperti cara manusia menilai. Manusia menilai berdasarkan penampilannya saja, tapi aku menilai isi hatinya. Jadi Tuhan bilang, Tuhan tuh enggak terkesima gitu. Kalau kita kayak terkesima, lihat orang tuh kayak, wih gitu penampilan, wih rohani banget. Wih kita terkesima gitu. Kalau Tuhan tuh enggak terkesima, lihat penampilan orang. Tapi yang Tuhan lihat hatinya. Seperti apa hatinya sih? Gitu, seperti apa sih? Tuluskah, sungguh-sungguhkah, murnikah gitu ya. Dan sekali lagi jadi dengan kita lihat dari firman ini kita mengerti bahwa hati itu lebih penting daripada penampilan luar. Tuhan lebih melihat, lebih terkesima, lebih terkesan ya, lebih terkesan kepada hati seseorang. Gitu. Makanya perubahan hidup yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki yaitu yang permanen dan konsisten adalah perubahan hidup yang dimulai dari perubahan hati. Ya bukan perubahan sementara. Perubahan hati itu harus diawali dengan sikap hati. Ya perubahan hati yang dimaksud adalah perubahan motivasi hati. Apakah motivasi kita benar atau motivasi kita salah? Karena itu yang akan Tuhan lihat. Gitu. Kalau orang mah lihat bagus-bagus aja, keren-keren aja. Wih anak ini
melayani Tuhan, wih anak ini ibadah sungguh-sungguh, wih anak ini doa. Orang melihat penampilan, tapi bukan itunya yang salah, tapi motivasi hatinya. Kita sehari ini kita mau melihat motivasi hati itu apa sih yang benar, seperti apa sih yang salah, biar kita tidak menjadi motivasi yang salah. Yang mengerti katakan amin. Nah motivasi hati yang salah ya, seorang berubah, bisa seorang berubah tapi sebenarnya motivasinya salah. Tapi orangnya berubah, contoh yang pertama, takut dihukum. Seorang kalau misalnya dia suka datang terlambat tapi kemudian akhirnya dia gak datang terlambat. Wih dia tiba-tiba rajin, hebat gitu. Orang kalau secara pendapat hebat, dia udah gak terlambat, orangnya disiplin gitu. Tapi sebenarnya ternyata kalau ditanya kenapa kok kamu gak jadinya sekarang rajin. Iya habis gue takut dihukum. Daripada nanti dihukum, nanti uang makan gue dipotong gitu ya kalau karyawan. Daripada uang makan gue dipotong, udahlah gue jadi disiplin. Jadi disiplinnya itu rajinnya bagus ya. Tapi rajin dengan motivasi yang salah, yaitu apa? Kalau enggak nanti uang makan dipotong. Jadi kalau misalnya ternyata uang makan yang enggak dipotong, akhirnya dia tetap bisa malas. Ya dong, jadi rajinnya itu sebenarnya rajin dengan motivasi yang salah. Nah kemudian ada juga yang kedua, kenapa biar mendapat berkat lebih banyak. Gitu ya. Kalau misalnya seorang yang dia jadi dari dulu malas sekarang dia rajin, kenapa? Biar naik gaji. Jadi akan perubahannya walaupun kita pikir dia rajin loh sekarang. Iya kenapa? Biar naik gaji. Tapi kalau ternyata akhirnya gajinya dia gak naik. Akhirnya dia malas, bisa malas. Lah udah rajin-rajin naik gaji gak naik-naik. Udah 20 tahun gaji gak naik. Lah ngapain gua rajin ya? Akhirnya dia malas. Dia jadi motivasinya karena salah. Ya jadi bukan karena rajinnya benar tapi motivasinya salah gitu. Nah kemudian bisa juga karena biar terlihat rohani. Oh, orang doa bagus, puasa bagus. Ya, memuji bagus, menyembah Tuhan. Tapi apa motivasinya? Kalau motivasi kita hanya biar terlihat rohani, motivasinya itu yang salah. Itu yang harus dibenerin. Kalau orang ini ibadah, rajin ya datang ibadah, tapi motivasinya apa? Iya, biar kelihatan, anak Tuhan memang harus datang ibadah nih ya. Jadi ini memang kelihatan rohani gitu ya. Motivasinya itu yang salah. Yang Tuhan ingatkan pada hari ini. Nah kemudian ada lagi yang untuk memperoleh kepuasan diri. Ya mungkin kita berprestasi, kita sukses gitu ya. Usahanya jadi maju apa, bagus. Itu bagus, tapi itu untuk apa? Kalau misalnya ternyata motivasinya, iya biar gue dipuji orang, biar gue dihormatin orang gitu ya. Karena waktu itu saya kenal seseorang, dia benar-benar hebat banget, belajar mati-matian, jadi dokter hebat banget, akhirnya sukses jadi dokter bagus banget. Tapi pada waktu, hebat ya kan orang, kamu jadi dokter ya, waduh selamat ya gitu. Jawabannya iya, biar saya dihormatin, soalnya biasanya saya direndahin. Hah? Sampai lah kok begini malah motivasinya seperti itu ya. Jadi ada kalanya orang merubah sesuatu yang sepertinya baik, tapi ternyata motivasinya itu untuk apa? Untuk kebanggaan kah? Untuk kesombongan kah? Untuk disanjung kah? Gitu. Mungkin juga pelayanan. Bisa juga pelayanan, ini pelayanan itu untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk kesombongan diri sendiri. Untuk mungkin kebanggaan diri sendiri. Gitu. Atau mungkin biar diterima. Apa motivasi kita? Itu adalah motivasi yang salah. Di firman Tuhan waktu itu ada cerita tentang orang Farisi, ya orang Farisi. Jadi pada waktu mereka berdoa orang Farisi, Tuhan bilang gini, mereka berdoa orang Farisi berdoa tuh dia di lorong-lorong, di tikungan-tikungan, di rumah ibadat dia berdoa. Bagus Kak, bagus. Doa bagus, haleluya itu bagus. Tapi ternyata Tuhan bilang mereka tuh berdoa biar dilihat orang, bukan berdoa karena mengasihi Tuhan gitu ya. Jadi mereka berdoa tapi Tuhan bilang jangan seperti itu. Ya kemudian ada juga waktu mereka memberikan persembahan. Memberi persembahan bagus gak? Bagus. Memberi sedekah bagus, menolong orang miskin bagus. Tapi Tuhan bilang itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memberi untuk dipuji. Bukan memang dengan kerelaan hatinya. Bukan dengan memang mereka murah hati untuk membantu orang-orang itu. Ya jadi ada banyak di Alkitab cerita-cerita tentang Tuhan melihat hati seseorang, motivasi hati orang. Kemudian ada juga namanya Raja Absalom. Raja Absalom itu adalah anak Raja Daud.
Ya, Raja Absalom itu dia sebenarnya dia pengen merebut tahta daripada Raja Daud. Tapi gimana caranya? Karena Raja Daud waktu itu sangat besar, tahtanya sangat kuasanya sangat besar. Akhirnya setiap rakyat yang mau datang ke Raja Daud, waktu datang ketemu dengan Absalom dulu. Absalom, sini, kamu gak usah ke Raja Daud, kesini aja ke saya. Nanti saya selesaiin perkara kamu. Dan dia menyelesaikan dengan adil, dengan baik, dengan adil. Akhirnya semua orang yang datang rakyatnya ini, itu kan sebenarnya baik ya. Dia menjelaskan masalah baik, tapi ternyata dia cuma untuk mencuri hati, merebut hati orang-orang rakyatnya. Akhirnya orang-orang rakyat tuh senangnya ke dia. Biar apa? Biar Raja Daud ini direbut kuasanya, direbut tahtanya. Karena Absalom memang pengen merebut tahta Raja Daud. Jadi kalau dibilang secara perilaku baik, dia mengadili dengan baik, dengan hikmat, tapi motivasinya itu salah. Nah kemudian ada juga di Alkitab menceritakan tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira pada waktu itu mereka dua orang yang mereka lihat waktu di zaman kisah rasul, para rasul. Mereka jual hartanya, jual bidang tanahnya, satu bidang dia jual. Itu bagus. Kemudian mereka mempersembahkan kepada untuk kegiatan ke gereja gitu ya anggapnya ya pada waktu itu bait suci. Para rasul mereka kasih ini persembahan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu bagus gak? Bagus. Tapi ternyata dari sebidang tanah itu yang mereka jual, mereka kan menjualnya sebidang tanah ya, tapi mereka kasihnya cuma setengah. Dan setengah itu sebenarnya itu tuh cuma apa? Biar mereka dipuji. Bukan benar-benar mereka memang rela hati untuk apa? Untuk pembangunan bait Allah saat itu. Tapi untuk dipuji. Akhirnya malah mereka Tuhan berkata ya lewat rasulnya. Intinya mereka tuh tidak berkenan. Akhirnya mereka malah dihukum kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan tuh benar-benar melihat hati kita. Motivasinya tuh apa sih? Walaupun perbuatannya sepertinya baik dan benar. Tapi sebenarnya motivasi kita itu apa? Gitu. Nah sekarang motivasi hati yang benar. Motivasi hati yang benar yang pertama adalah yang pasti harusnya kita mengasihi Tuhan. Waktu kita melayani, waktu kita berprestasi, waktu kita taat melakukan firman Tuhan, waktu kita mungkin mengampuni orang gitu ya. Kita harus motivasi itu karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau menyenangkan Tuhan, karena kita mau taat sama firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya kita melayani, tapi motivasi kita apa? Gitu. Kalau misalnya ternyata motivasi kita bukan mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengubah motivasi kita. Melayani kenapa? Karena Tuhan sudah baik sama kita, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya bahkan untuk menebus dosa kita. Karena itu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yang penting katakan amin. Kemudian yang kedua, motivasi hati yang benar yaitu apa? Rindu untuk serupa dengan Kristus. Kalau kita punya motivasi untuk kita rindu serupa dengan Kristus, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, di tengah-tengah orang sekeliling kita, apapun yang kita alami, kita harus benar-benar mengerti segala sesuatu Tuhan mau membentuk hidup kita. Jangan sampai kita pada waktu tiba-tiba karakter kita diproses gitu ya. Bukannya kita jadi lebih sabar, bukannya kita jadi lebih mengampuni, bukannya kita jadi lebih mengasihi, kita malah kesel banget nih melayani gitu ya, malah gesek, melayani malah dijahatin. Apa nih gunanya buat apa gitu ya. Jadi bukannya kita sungguh-sungguh untuk serupa dengan Kristus. Padahal sebenarnya tadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang mencari buah perubahan hidup. Perubahan hidup yaitu apa? Tuhan pengen lihat kita, karakternya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi apapun yang sedang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, biarlah kita mengerti saat itu kesempatan. Buat apa? Buat Tuhan proses hidup kita lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan kemudian kalau misal contoh kita, ada orang kita mau tolong, kita menolong orang, memberi bantuan gitu misalnya. Itu untuk apa? Kita mau gini, Tuhan saya mau serupa, Tuhan saya mau jadi murah hati, saya mau jadi seperti engkau, orang yang murah hati. Biarlah Tuhan buah roh itu timbul dalam hidup saya. Saya mau jadi orang yang lembut. Pada waktu ada orang yang marah, kesel. Kita enggak, lu gitu gue juga bisa, enggak. Tapi kita enggak mudah tersinggung. Kita ya udah, misalnya dia marah, kita tetap menjadi pendamai. Kita tetap lemah lembut jawabnya gitu ya. Kita tetap sabar gitu.
Itu yang Tuhan inginkan dalam motivasi kita. Yang ketiga adalah untuk Tuhan, ya semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayatnya di Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Tuhan ingatkan apapun juga yang kita perbuat, ya perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita berprestasi di kantor, di usaha, dalam kita melayani, dalam keluarga, dalam pernikahan gitu, apapun yang kita lakukan itu sekali lagi itu bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk kebanggaan kita, bukan untuk biar kita diterima, dihargai, dihormati, bukan. Tapi biar semua untuk memuliakan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, kemudian gimana ngubah motivasi yang salah jadi motivasi yang benar. Yang pertama adalah mari kita uji hati kita. Uji hati kita. Di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 dikatakan gini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku di jalan yang Selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, Raja Daud seringkali menguji hatinya. Tuhan selidiki hatiku. Ada kalanya seringkali jangan-jangan kita nggak tahu hati kita tuh seperti apa sih, gitu ya. Hati manusia ada kalanya kita nggak tahu. Hati manusia lebih dalam dari lautan gitu. Ada kalanya bahkan kita pun nggak tahu sebenarnya tuh hati gue kayak gimana sih, gitu. Jadi makanya Raja Daud bilang minta sama Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidiki. Kita perlu seringkali menguji hati kita tuh seperti apa sih, yang kita lakukan tuh yang baik yang benar itu sebenarnya memang untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk kita sebenarnya? Jangan-jangan kita bilang paling sering kan kita cepat untuk Tuhan gitu. Tapi benarkah untuk Tuhan? Apakah jangan-jangan ada untuk kita? Keuntungan kita, kebanggaan kita, biar untuk ego kita dipuaskan, untuk kenyamanan kita, untuk menyenangkan kita, gitu ya. Karena makanya kalau misalnya tiba-tiba sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita akan benar-benar melakukan terus dengan hal yang baik yang benar itu? Ataukah udah gak mau lah, gua udah pelayanan capek-capek, contoh, tiba-tiba nggak dipuji, nggak diterima, malah dibully lagi, nggak mau pelayanan lagi. Kita udah nggak melakukan lagi yang baik dan benar karena apa? Karena kita itu untuk kita, gitu ya. Pelayanan untuk apa? Untuk diterima, untuk kehormatan kita, mungkin untuk keakuan kita, kesombongan kita. Tapi gitu kita nggak dapat semua. Akhirnya kita kita nggak mau lagi melakukan sesuatu hal yang baik yang benar. Tapi kalau misalnya kita ini walaupun kita melayani sungguh-sungguh, tapi ternyata ekspektasinya tidak seperti itu. Hasil tidak seperti itu. Orang bisa bully kita, orang tiba-tiba ada gesekan, tapi kita tetap melayani, tetap dengan fokus, tetap dengan baik, tetap dengan benar. Artinya kita benar-benar ternyata kita memang mengasihi Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Yang mengerti kata amin. Nah kalau misalnya orang yang di kerjaan, misalnya dia kerja dengan sebaiknya, akhirnya misalnya dia sukses gitu ya, sukses. Kalau misalnya dia ini untuk kebanggaan diri sendiri, hati-hati karena apa? Itu akan jadi mencuri kemuliaan Tuhan. Itu akan jadi kesombongan. Ya bukan memuliakan Tuhan tapi jadi kesombongan diri sendiri. Gue kan berhasil, malah bahkan dia akan membanding-bandingkan dengan orang lain yang mungkin kurang berhasil daripada dia gitu. Nah kemudian yang kedua adalah minta hati yang baru dari Tuhan. Kalau mungkin kita merasa Tuhan kayaknya selama ini ternyata motivasi saya salah. Atau mungkin dulu benar, tapi udah lama sekali Tuhan. Sekarang udah menyimpang jauh. Menjadi salah, dulunya benar sekali salah. Kita mesti minta hati yang baru sama Tuhan. Di Yeskiel 36 ayat 26 Tuhan berkata gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saat kita minta sama Tuhan hati yang baru, Tuhan mungkin motivasi saya sudah enggak tulus, udah enggak murni Tuhan, udah banyak cacatnya ini, udah banyak kotornya ini Tuhan. Tuhan murnikan lagi, tuluskan lagi, Tuhan bersihkan lagi, Tuhan berikan lagi motivasi saya yang benar. Firman Tuhan bilang Tuhan akan berikan kita hati yang baru.
Amin. Tuhan akan berikan kita motivasi yang baru, yang tulus kembali. Karena itu firman Tuhan sendiri, Tuhan lebih lagi, Tuhan suka untuk kalau kita minta kepada Dia hati yang baru, hati yang murni, hati yang tulus, Tuhan akan berikan lebih lagi dan Tuhan akan jauhkan daripada kita hati yang keras. Ya mungkin motivasi yang salah, hati yang keras Tuhan akan jauhkan dan Tuhan akan berikan terus hati yang murni, hati yang bersih, hati yang baru. Siapa yang mau minta hati yang baru dari Tuhan? Angkat tangannya. Puji Tuhan, nanti kita berdoa sama-sama biar Tuhan juga akan melawat kita semua, menjamah kita semua, memberikan hati yang baru. Amin. Kemudian yang ketiga, berlatih tiap hari mempraktekkan motivasi yang benar. Ya, jadi kalau misalnya kita lakukan segala sesuatu, misal kita lagi pelayanan, sebenarnya aku melayani memang mengasihi Tuhan, memang memuliakan Tuhan, atau untuk diriku. Kalau kita bilang kita mau memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, kok tiba-tiba ada yang tegur, ada yang nasehatin, ada mungkin beda pendapat, ya nggak apa-apa. Gitu ya is okay. Gitu kalau kita memang mau mengasihi Tuhan, mau memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Tapi kalau memang kita melayani untuk kepuasan diri, untuk kenikmat, untuk kenyamanan, untuk kesenangan, tiba-tiba ada yang membuat kita nggak nyaman. Ya keluarlah dari pelayanan. Contoh kira-kira gitu. Buat apa? Kalau kerjaan, kita kerjaan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan atau untuk diri sendiri. Kalau misalnya kita, ini kok kerjanya jadi ini banget ya, capek banget ya, udah gaji gak naik-naik gitu ya. Akhirnya kita udahlah gak usah kerja-kerja rajin-rajin lagi lah. Karena kita motivasinya enggak untuk bertanggung jawab, tapi motivasinya untuk keuntungan kita sendiri. Gitu. Nah yang keempat adalah bangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ya firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 13 versi TSI bilang gini, tidak ada makhluk yang dapat menyembunyikan diri dari Allah, segala sesuatu terlihat jelas oleh Dia. Bahkan seluruh isi hati kita terbuka di hadapannya. Kelak setiap orang akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Jadi kita di hadapan Tuhan itu tuh udah kayak orang tuh di screening gitu. Gitu ya. Kayak lebih dari ultrasonic lah, ultraviolet gitu, inframerah kali. Ketahuan semua apa isi hati kita. Kalau kita bilang sama ini Tuhan, saya mengasihi Tuhan, di screening. Ntar ketahuan benarkah motivasi kita mengasihi Tuhan. Ataukah jangannya motivasi kita untuk kebanggaan kita, untuk kesombongan kita, untuk nama kita dipuji, untuk kita ternama. Jangan-jangan untuk menyenangkan hati kita aja, untuk egosentris, bukannya untuk Tuhan. Nanti setiap orang akan di screening gitu ya, setiap orang akan Tuhan lihat, hatinya terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah saat Tuhan meninjau, ya menyelidiki hati kita semua kedapatan hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang mengerti kata amin. Kemudian yang kelima adalah hidup dalam pemuritan. Ya kenapa sih kita harus hidup dalam pemuritan? Kenapa sih kita harus ikut live? Kenapa sih kita harus dimuridkan? Karena ada kalanya pada umumnya orang tuh tidak bisa hidup sendiri. Walaupun dia udah jadi orang Kristen, udah Kristen dari langsung cap Kristen gitu ya. Anak Tuhan gitu ya. Tapi setiap orang tuh gak bisa hidup sendiri. Dia ada banyak kali dalam kehidupan kita ini ada masalah, ada tekanan, ada orang-orang yang sampai membuat akhirnya motivasi kita tuh bisa berubah, bisa menyimpang. Makanya kenapa ada sebutan kasih mula-mula. Mengasihi Tuhan tapi tiba-tiba bisa menyimpang akhirnya udah gak mengasihi lagi. Udah jauh gitu. Nah itu yang Tuhan ingatkan, kenapa kita harus hidup dalam pemuritan, dalam live dimuridkan. Karena biar ada orang-orang baik, ketua live-nya atau orang-orang teman-teman live-nya yang dimuridkan bersama-sama, itu bisa saling mengoreksi, saling nanya, kamu kok jadi begini sih, kenapa, motivasinya tuh apa? Ada orang yang bisa nanya sama kita, nanti iya karena gue kan biar gue untuk gue sendiri, habis gue hidup, loh orang akan mungkin bisa mengkoreksi, jangan ngarahin lagi, kok kamu dulu kan untuk menyenangkan Tuhan ya, kamu kan melayani untuk banyak menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Kok sekarang jadi untuk diri sendiri, jangan. Ada orang-orang yang mulai mengkoreksi, menasihati, mengingetin. Karena sekali lagi pada dasarnya orang kalau nggak dalam sebuah komunitas ya, anak-anak Tuhan seringkali mudah banget menyimpang, mudah banget. Kita tuh kayak domba tuh seringkali, domba nakal. Jatuh ke jurang, kesesat di semak duri. Seringkali kita seperti itu. Tapi justru Tuhan bilang, gembalakan domba tuh artinya apa? Domba-domba kumpul, yaitu apa? Dimuridkan. Biar ada orang-orang yang terus ngingetin kita. Lagi motivasi kita melenceng gitu ya. Jangan. Balik lagi. Ada orang yang mengarahin, yang mengerti kata amin.
Biar apa? Biar kedapatan motivasi kita terus benar di hadapan Tuhan. Biar kedapatan motivasi kita terus tidak salah. Biar waktu kita berubah kehidupan kita dengan motivasi yang benar. Ya, perubahan perilaku tanpa perubahan hati itu hanya bersifat sementara. Ya, ini ada slide-nya. Kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Perubahan perilaku tanpa perubahan hati hanya bersifat sementara. Tapi perubahan hati yang didasari oleh motivasi yang benar akan menghasilkan perubahan hidup yang permanen dan konsisten. Ya, Tuhan sedang mencari buah perubahan hidup dalam hidup kita. Apakah Tuhan akan menemukan hidup yang berkenan di hadapannya, motivasi yang berkenan di hadapannya. Tuhan sedang lihat nih, siapa yang berubah hidupnya, karakternya semakin serupa Kristus. Tapi yang pasti kalau kita mau punya perubahan hidup yang konsisten, yang permanen, kita harus punya motivasi yang benar dulu. Yang mengerti kata amin. Kenapa sih kita mesti punya motivasi yang benar? Karena apa? Kalaupun tidak ada yang lihat, kita akan tetap melakukan yang baik yang benar. Kalaupun itu tidak menyenangkan daging kita, kita akan tetap melakukan yang baik yang benar. Itu adalah perubahan hidup yang permanen dan konsisten. Itu adalah perubahan hidup yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin. Yang mau boleh bangkit berdiri semua. Kita minta sama Tuhan hati yang baru, kita minta sama Tuhan biar Tuhan melawat kita. Mungkin kalau hari-hari ini motivasi kita sudah mulai berubah, sudah mulai melenceng, tidak seperti yang dulu. Biarlah kita balik kembali ke motivasi awal kita. Dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam keluarga, dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan lagu ini. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, Yesus, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kalau hari ini firman Tuhan sudah disampaikan dalam kehidupan kita, Tuhan mau mencari buah perubahan hidup. Dan buah itu tidak bisa dihasilkan secara permanen dan konsisten kalau motivasi kita ternyata tidak benar. Motivasi kita masih salah. Motivasi kita mungkin dulu benar tapi sekarang sudah menyimpang. Saat ini Tuhan ingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam studi, di keluarga kita, dalam pelayanan kita, apakah itu benar-benar karena kita mengasihi Tuhan? Waktu kita taat sama firman Tuhan, apakah itu karena kita mengasihi Tuhan? Atau karena kita ingin terlihat sebagai orang yang rohani saja? Kalau mungkin
kita merasa Tuhan motivasi hidup saya, motivasi hati saya sudah menyimpang Tuhan. Saya minta ampun. Tuhan luruskan kembali motivasi hati saya. Luruskan kembali Tuhan. Saya mau kembali kepadamu. Saya mau kembali melakukan semua kehendak-Mu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Bukan hidupku, bukan aku lagi, tapi Engkau dalamku. Saya mau Tuhan memuliakan nama-Mu dalam hidupku. Kalau mungkin yang lalu kita pernah berkata, Tuhan pakai saya, pakai saya. Dan saat ini mungkin Tuhan pakai saya, pakai kita. Tapi kemudian mungkin kita berkata, Tuhan ini terlalu berat, tekanan terlalu besar. Tuhan saya gak mau Tuhan pakai lagi. Mungkin hari ini kita boleh mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh masih mengasihi Tuhan? Apakah kita mau seluruh kehidupan kita memuliakan Tuhan? Apakah kita mau dipakai Tuhan? Apakah kita mau semakin serupa dengan karakter Tuhan? Kalau mungkin hari ini kita mendapati motivasi-motivasi yang salah dalam kehidupan kita, kita minta ampun. Dan kita minta sama Tuhan hati yang baru. Kalau saudara itu orangnya, sementara semua mata tertutup, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni motivasi kami yang sudah melenceng ya Tuhan. Tuhan, biar kami boleh terus kembali tulus, murni di hadapan-Mu. Tuhan, biar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Kau lihat setiap hati. Luruskan hati kami kembali, motivasi yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai untuk memuliakan nama-Mu. Pakai ya Tuhan, jadi serupa dengan Kristus. Menjadi dampak, jadi berkat ya Tuhan. Biar kami boleh terus mengasihi-Mu ya Tuhan. Seperti Engkau Tuhan mengasihi kami, setia sampai akhir. Biar kami juga boleh terus mengasihi-Mu ya Tuhan, setia sampai akhir ya Tuhan. Tuhan, biar saat ini ya Tuhan, Engkau yang berikan setiap hati yang baru ya Tuhan, motivasi yang baru ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu, Engkau yang menilik, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat, Engkau yang memberikan kembali hati-hati yang baru, hati yang murni, hati yang tulus di hadapan-Mu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita siapkan hati untuk sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus yang Tuhan sendiri adakan bagi kita. Sebelum kita menerimanya, mari kita datang sama Tuhan, introspeksi hati kita. Biar kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus dengan cara yang benar. Kalau hari ini, saat ini Roh Kudus mengingatkan kita, ada hal-hal lain yang perlu untuk kita bereskan, perlu untuk kita bertobat atasnya. Apapun dosa yang Tuhan ingatkan, hari ini yuk datang di dalam pertobatan. Jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Ingat, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang dapat kita abaikan. Karena upah dosa adalah maut. Dosa kecil, dosa besar sama. Dan kalau hari ini jangan juga biarkan iblis mengintimidasi dengan perkataan, kamu akan begitu lagi, begitu lagi. Kamu akan dosa lagi, dan dosa lagi. Buat apa bertobat? Pertobatanmu palsu. Nanti kamu juga jatuh lagi.
Jangan biarkan iblis mengintimidasi. Tetapi biar hari ini ambil sebuah keputusan untuk tinggalkan dosa. Minta ampun sama Tuhan. Dan minta pertolongan dari Roh Kudus. Karena Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Dengarkan doa setiap kami masing-masing Tuhan. Doa pengakuan kami di hadapan-Mu. Dan karena firman-Mu berkata, barang siapa mengakui dosanya, maka Dia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan melupakan segala dosanya. Tuhan terima kasih. Kami mau untuk menerima tubuh dan darah-Mu saat ini. Kami percaya firman-Mu yang berkata, mulai tubuh-Mu yang terpecah, bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami percaya kesembuhan tersedia bagi kami daripada Tuhan. Kami juga percaya oleh kesaksian dan oleh darah anak domba Allah, maka pekerjaan iblis dihancurkan. Kami percaya saat ini kuasa kemenangan-Mu kami terima melalui perjamuan kudus ini. Kuasa kelepasan yang daripada Tuhan kami terima. Terima kasih Tuhan, biar Engkau membawa kami semakin lebih dalam, hubungan kami lebih intim dengan Tuhan. Kehidupan kami lebih lagi terhubung, terikat, terkoneksi dengan Tuhan. Semakin lebih dalam lagi. Terima kasih Roh Kudus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Saat ini kami mau siapkan diri kami untuk menerima roti dan anggur yang kami sudah disediakan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Saudara bisa buka. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus ini perjamuan yang Tuhan Yesus adakan bagi saudara dan saya. Sebagai wujud kasih-Nya yang sempurna, yang tiada terbatas. Dia rela bahkan menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti ke dalam tangannya. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus? Yang percaya mari kita memakannya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah juga sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Yang percaya mari kita juga meminumnya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku,
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur Hanya bagi, sekali lagi sama-sama ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan dengan suara yang lantang. Kasih. terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari yang bersyukur sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Mari teman-teman, saya undang untuk kita berdoa kembali. Tuhan Bapa kami, Tuhan surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang boleh datangkan kami kembali ke tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Tuhan, kalau kami tadi sedang firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema untuk kami ya Tuhan ke depannya ya Tuhan. Bukan ketika kami pulang dari tempat ini kami sudah lupa ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami akan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau hari ini juga kami berdoa juga untuk Pastor Wendy ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini ya terus Kau berkati ya Tuhan. Pakai terus lebih lagi ya Tuhan, bahwa dia naik dan bukan turun ya Tuhan. Buat dia berhasil dimanapun dia berada ya Tuhan. Di keluarganya, di pekerjaannya, bahkan di next gen ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang boleh tempatkan Ci Wendy di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, menjadi pemimpin tidaklah mudah ya Tuhan, tapi semua karena Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, kalau sebenarnya kami ingin memberikan persembahannya juga ya Tuhan, biarlah persembahan ini adalah persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna untuk rumah-Mu ini dan juga untuk sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih haleluya. Amin. Shalom. Ih, kayak pernah ketemu nih. Tadi ibadah satu deh. Udah, iya. Ketemu lagi dong. Oke, teman-teman silahkan memberikan persembahan melalui berkatan di layar, di bangku, dan juga dari teman-teman hospi yang berkeliling. Boleh diberikan persembahannya. Ya. Langsung aja. Langsung saja ya. Waktu kita sangat mepet ya. Yes, Michelle ya. apa tuh yang pertama? Yang pertama selalu, pasti udah hafal banget nih ya. Ya. Jadwal ibadah next gen tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Wah, 2 kali ibadah jam 10.30 dan jam 13.30. 30. Datang 10 menit sebelum ya. Harus datang 10 menit lebih awal karena akan ada hal-hal yang sangat menarik ketika open gate ya. Iya, betul. Oke, next selanjutnya minggu depan worship night kembali lagi dengan spesial kita fellowship worship night. Suaranya kenceng. Kayaknya Gitu kangen banget sih kayak Iya, kemarin Jumat tuh nggak gak ada worship night, sabar tuh kayak, ya. kok hening gitu ya. Butuh Butuh refreshing api-api gitu ya. lagi ya. Oke. Betul. Tanggal 8 Mei, hari Jumat, jangan lupa teman-teman datang bersama kita di jam 18.30 ya. Jadi lebih cepat dari biasanya karena kita akan fellowship bersama-sama di sini. Betul, jangan terlambat, jangan datang pas udah firman. Yes, jangan dong. Ya, karena Next. kan worship night, betul. Hah. Nextnya adalah tentu saja nih yang kita tunggu-tunggu ya untuk kita semua. Fire of Revival. Tanggal berapa Michelle? Fire Revival tanggal 23 Mei hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Yes. Pasti buat teman-teman yang libur ya, boleh banget ya datang. Iya betul. Jangan lupa daftar dulu di link yang ada di layar atau di bio Instagram kita Betul juga sekali. ada. Nah, Oke. Ini nih, Ini. yang udah kita nantikan banget nih ya. Iya. Bulan ini nih, Shell. Ah. Apa tuh Shell? Itu dia, bulan Mei, bukan cuma for ya, kita Betul. juga akan mengadakan HMC, Human Movement Camp di tanggal 27 Mei. Yes, siapa yang tadi udah daftar, belum daftar, semuanya harus daftar sekarang juga langsung aja. Betul, karena pendaftaran akan ditutup di tanggal 23, 23 Mei. iya, Jadi buat betul. teman-teman yang belum daftar, boleh banget daftar ke live leader Live leader masing-masing. masing-masing. Ya. Yes, selain HMC, satu lagi kok, masih ada apa lagi di bulan Mei ini? Ada yang ditunggu-tunggu juga yang pengen nanti, Hope 1 dan Hope 2. Ya. Yeay. Jadi buat teman-teman yang pengen banget nih belajar
Langsung banget nih, daftarin aja Home Talk 2. Yes. Ya. Pendaftarannya dibuka tanggal 3 sampai 17, nanti untuk sesinya di bulan Juni tanggal 7 Bulan sampai Juni, 28. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu jam After 1. ibadah 1. Iya, Ya, setengah 2 betul. mulainya. Oke. Itu aja. Itu aja, jangan lupa teman-teman untuk follow juga dan subscribe semua sosmed Next Gen karena ada hal-hal menarik pastinya di sana. Jadi jangan lupa di follow, di like, di komen, di subscribe semuanya. Ya. Oke, yuk teman-teman kita mari bangkit berdiri. Kita kita mau ingin apresiasi memberikan- teman-teman yang melayani hari ini. Terima kasih banyak Terima teman-teman. kasih. Thank Terima you kasih. so much. Oke, mari kita Yuk. siapkan hati untuk menerima Kita mau berkat. terima berkat dan terbaik dari Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap kita. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat anugerah kasih sayang dari Bapa di surga. Di dalam persekutuan pribadi Roh Kudus yang menuntun setiap langkahmu di dalam kebenaran kepada kebenaran, juga dengan motivasi hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan setiap kita bukan hanya dikenal sebagai orang-orang diberkati, tetapi juga dikenal sebagai orang-orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Biar berkat Allah dicurahkan dan termateraikan atas hidupmu sekarang bahkan sampai selamanya. Yang telah diberkati Tuhan dengan iman bersama berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati. Happy Sunday.